Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Devi. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Mbak Devi, Hadir. Mbak Gia, Hadir. Mbak Nova, Hadir. alhamdulillah hadir semua ya kelas hari ini. Apakah ada yang ingat materi kemarin yang Ibu sampaikan? Saya Apa? klasifikasi makhluk hidup. Oke, materi kemarin sangat berkaitan erat sama materi hari ini karena materi ini akan membahas mengenai, ada yang tahu? Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, benar sekali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian siapkan alat tulis kalian. Ibu akan mempersiapkan materi yang akan kita bahas. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mengetahui, memahami, dan dapat menyebutkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan dapat memberikan contoh proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada pengertian pertumbuhan. Ada yang tahu mengenai pertumbuhan itu apa artinya? Ayo, Mbak Devi. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi pada seorang individu. Oke, Mbak Nova. Pertumbuhan adalah pertambahan. Oke, Mbak Gia. Pertumbuhan adalah pertambahan. Oke. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah atau ukuran. Misal, pertambahan ukuran berat badan, tinggi. Misal contohnya penambahan ukuran tinggi, besar, dan lebar. Oke, yang kedua mengenai perkembangan. Ada yang tahu pengertian perkembangan? Perkembang merupakan perubahan individu secara menyeluruh yang berlangsung seumur hidup. Benar sekali Mbak Devi. Mbak Gia? Apa? Dapat berbicara. Mbak Nova? Oke, jadi di sini perkembangan itu adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik dan emosi. Contoh, misal kita kan masih bayi. Nah, kan hanya bisa digendong, diem, tidur. Tapi bayi itu akan berkembang. Dia akan bisa berjalan, merangkak. Pertama merangkak, langsung berjalan, langsung berbicara. Nah, itu dinamakan perkembangan. Oke, ini kan ada gambar perkembangan tanaman. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Devi? Perkembangan tanaman yaitu bisa dilihat ketika dari benih atau biji hingga menjadi berbunga. Oke, langsung Mbak Nova? Dari biji sampai muncul. Oke, langsung Mbak Gia? Oke, jadi langsung yang gambar selanjutnya pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari waktu ke waktu. Misal 1 minggu masih berwujud benih, terus minggu kedua itu sudah ada daunnya sedikit, terus minggu selanjutnya itu sudah menjadi pohon. Oke, Mbak Devi. Oke, selanjutnya Mbak Nova. Dari waktu 1 minggu sampai 5 minggu. Berbeda. Oke, Mbak Gia. Oke, langsung di sini ada gambar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Devi? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia bisa dilihat ketika saat
bayi Ya. menuju ke proses dewasa itu melalui proses seperti bayi itu bisa merangkak, kemudian berdiri, itu melalui perubahan ukuran tinggi badan Disebut? disebut pertumbuhan. Ya, langsung perkembangannya? Sedangkan perkembangan itu dari bayi menuju masa remaja, remaja menuju ke usia tua gitu. Itu perkembangan. Oke. Pertumbuhan pertama tinggi, Ya. perkembangan bisa jalan. Oke. Mbak Gia? Pertumbuhan bertambah berat, perkembangan bisa melahirkan. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu perbedaannya ya. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu dia akan bertambah kayak ukuran, tinggi, berat badan, ada misalnya tumbuh cabang dan lain-lain. Kemudian dalam pertumbuhan itu maksudnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi kalau misalnya kayak tumbuhan itu sudah dewasa, itu nggak bisa kembali ke tunas. Kayak manusia sudah tua, itu tidak kembali ke bayi lagi. Nah, kalau misalnya perkembangan itu proses menuju dewasa. Jadi pematangan organ reproduksi. Contoh, manusia menghasilkan sperma dan ovum. Sperma untuk laki-laki, ovum untuk perempuan. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu sudah ada bunga atau menghasilkan buah dan biji. Nah, kalau misalnya contohnya itu kalau misalnya manusia itu kalau mengalami masa pubertas itu, kalau yang perempuan itu mengalami haid. Kalau misalnya laki-laki itu mengalami mimpi basah. Nah, kalau misalnya dalam waktunya, kalau misalnya dalam proses ini itu bisa kembali ke awal lagi. Misal contoh sifat orang tua itu akan kembali ke seperti sifat anak-anak. Nah, itu dalam proses perkembangan. Ini kita akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang tahu faktor dari luar dan atau lingkungan, faktor dari dalamnya? Ada yang tahu? Mbak Devi? Kalau faktor dari dalam itu seperti faktor dari gen dan hormon. Oke. Kalau faktor dari luar? Kalau dari lingkungan, tahu nggak? Kalau nggak tahu Ibu lupa jelaskan. Ibu. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Kalau misalnya faktor dari luar atau lingkungan tuh misalnya cahaya, makanan, oksigen, habis itu suhu dan kelembapan air. Nah, kalau misalnya tumbuhan itu tidak mendapatkan makanan dan air dan seterusnya tadi, itu akan memperhambat proses perkembangan dan pertumbuhannya. Begitupun juga dengan manusia. Manusia kalau misalnya tidak makan, tidak minum, itu kan akan proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat toh. Nah, seperti itu. Kalau misalnya faktor yang dari dalam itu kan gen sama hormon. Kalau gen itu pewarisan dari induk atau orang tuanya. Jadi kalau misalnya Mbak Rizka itu ibunya berambut keriting, pasti nanti Mbak Rizka juga akan berambut keriting, kalau enggak kakaknya atau adiknya Mbak Rizka, seperti itu. Kalau misalnya hormon itu kayak mendukung pengontrol kegiatan dalam tubuh. Jadi kayak sifat-sifatnya kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Misalnya metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Mbak Devi? lupa. Mbak Dava? Proses perkembangan. Oh ya, Mbak Gia? Proses perkembangan. Oke, nah di sini Ibu jelaskan ya metamorfosis itu apa. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan dan manusia. Nah, ada yang tahu metamorfosis dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna apa? Kalau metamorfosis sempurna itu misalnya pada kupu-kupu itu adanya fase pupa. Lalu? Dari telur menjadi pupa, lalu kupu-kupu. Ya, oke. Mbak, ada yang tahu lagi? Oke, Ibu akan jelaskan. Metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya fase disebut pupa atau kepompong.
Benar yang dikatakan Mbak Devi, di mana larva dengan serangga jauh berbeda. Tahapan dimulai dengan telur berubah menjadi larva, pupa atau kepompong, lalu berubah menjadi dewasa atau imango. Nah, seperti itu. Jadi, dalam proses metamorfosis sempurna itu antara dari telur hingga ke kupu-kupu dewasa itu perubahannya drastis. Jadi, tidak mirip. Nah, kalau misalnya sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu saat baru menetas nimfa justru tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa. Jadi kalau misalnya metamorfosis tidak sempurna itu bentuknya tuh hampir sama, cuman berbeda. Kayak misalnya ada yang pertama itu tidak ada buntutnya, so yang kedua ada, seperti itu. Jadi perbedaannya tidak jauh berbeda. Dari apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kelompok pada kalian. Kalian silahkan amati gambar dan nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Oke? Baik, Bu. Ini tugasnya. Silahkan dibagi. Silahkan selamat mengerjakan. Jadi di sini saya akan merepresentasikan gambar tersebut. Ciri pertumbuhan dan perkembangan di bawah di gambar 1. Terdapat sebuah tanaman di mana itu dari tunas hingga berbunga, di mana itu termasuk bertumbuh karena bertambahnya daun tinggi dan besar. Berkembang itu dilihat dari tanaman itu dari tunas dan dapat menghasilkan bunga. Itu yang dinamakannya berkembang. Pada gambar selanjutnya itu mengenai alasan metamorfosis sempurna dan alasan metamorfosis tidak sempurna. Pada gambar pertama yaitu gambar metamorfosis pada kupu-kupu. Gambar metamorfosis pada kupu-kupu ini termasuk sebagai metamorfosis sempurna karena dari proses telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa itu berbeda drastis bentuknya dan wujudnya. Atau perbedaannya di mana dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, kupu-kupu kecil, dan kupu-kupu dewasa. Selanjutnya pada gambar kedua yaitu terdapat gambar metamorfosis jangkrik. Termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna karena dari telur hingga jangkrik dewasa tidak mengalami perbedaan jauh, di mana telur menjadi nimfa dan menjadi imago. Oke, terima kasih pemaparan presentasinya sangat menarik. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa dilihat dari secara fisik, sedangkan perkembangan itu tidak bisa dilihat secara fisik. Dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, kayak jumlah, massa, dan volume sel, maksud tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan itu proses menuju dewasa atau pematangan, dan itu bisa kembali ke bentuk semula. Langsung faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor luar atau lingkungan, misalnya makanan, air, oksigen, cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari dalam itu gen dan hormon. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia itu contohnya metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan main kemana-mana, tetap di rumah. Oke? Ya, Bu. Untuk minggu depan kalian akan belajar mengenai tentang proses perkembangbiakan pada makhluk hidup. Itu bagaimana proses, contohnya, dan jangan lupa dipelajari. Sampai jumpa minggu depan. Untuk tugas kalian hari ini, untuk tugas kalian, PR kalian membuat mengerjakan soal pada buku paket halaman 46. Soal pilihan ganda 10, isai 10 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.